tersebut. Baik, sekarang yang terakhir adalah sifatul mani al-mujibah lil ghusli. Baik. Sama. Antum baca, betul. Kasihkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyatu sifatil khurujil mani al-mujibatin lil ghusli. Ikhtalafa ulama'u fi sifatil mu'tabarati fi kauni khurujil mani mujiban lituhri. Wa dhahaba Malikun ila itibari ladzati fi dhalika. Wa dhahaba Syafi'iyyu ila anna nafsa khurujihi huwal mujibu lituhri. Sawa'un ada suara di sini. Sawa'un kharaja bil ladzatin aw bi ghairi ladzatin. Wasababu ikhtilafihim fi dzalika huwa syai'ani. Ahaduhuma al-ismu al-junubi yantaliqu 'ala alladhi ajnaba 'ala jihati al-ghairi al-muqtadati am laysa yantaliqu 'alaihi. Faman ra'a annahu innama yantaliqu 'ala alladhi ajnaba 'ala tariqil a'dati lam yujib at-tuhra fi khurujihi min ghairi ladzati. Wa man ra'a annahu yantaliqu 'ala khurujil maniyyi kaifuma kharaja ala khurujil maniyyi kaifama kharaja aujaba minhu tuhra wa in lam yakhruj ma'al ladzatin. Wasababu tsani tashbihu khurujihi bi ghairi ladzatin bidamil istihadati wa ikhtilafuhum fi khuruji dammi ala jihatil istihadati hal yujibu tuhran am laysa yujibuhu fasanadkuruhu fi babil haidi wa in kana min hadzal babi wa fi madhhabi fi hadzal babi far'un wa huwa idzan taqala min asli majarihi bil ladzati thumma kharaja fi waqtin akhar bi ghairi ladzatin mithla an yakhruja minal mujami'i ba'da an yutatahhar fakila ya'idu tuhra wakila la ya'iduhu wa dhalika anna hadha naw'a minal khuruji sahibat ayo betul sahib ya sahubat bukan sahibat sahubatul ladzatu fi ba'di nuklati walam tashabuhu fi ba'di faman ghallaba halal ladzati qala yajibu tuhru wa man ghallaba hala adamil ladzati qala la yajibu alaihi tuhru. Baik, sekarang terakhir masalah tsaniyah sifatul mani mujibatul lil ghusli, tentang sifat keluarnya mani yang mewajibkan untuk mandi. Ini pembahasan ini sebenarnya yang kita bahas tadi pada pertemuan yang pembahasan yang pertama ya, yang disepakati oleh para ulama tadi tentang keluarnya mani apa? Ijma ulama kapan wajibnya mandi? Pertama apa? Keluar mani secara normal. Baik, keluarnya mani secara normal, dalam keadaan normal. Baik, kapan mani keluar dalam keadaan normal itu? Ya dalam keadaan sehat. Dan normalnya mani itu keluar dengan lazat, itu dia. Paham enggak? Kalau keluarnya dia tidak ada lazat, ini dia. Berarti dia tidak dalam keadaan normal. Paham enggak? Paham maksudnya? Ini yang kita bahas tadi itu, yang kita bahas di sini. Ini diulangi di sini. Ya, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dalam keadaan normal itu ya ada biasa kan? Ya, ada orang keluar maninya dia jarang kalau sudah keluar mani. Ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin para ulama membahas masalah itu. Baik, paham kan? Ada hal tersebut, tapi kadang malu tidak mau beritahu. Paham ya? Anda paham ya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Makanya sekali lagi yang disepakati oleh para ulama tentang wajibnya mandi bukan keluarnya mandi saja,
ijma. Tapi keluarnya mani ma'alazza atau jihati sihah, itu dia. Itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau ala ghairi jihati sihah atau ala ghairi adami ladzah, maka di situ ada ikhtilaful ulama. Paham sampai situ akhirnya? Dan ada pertanyaan lagi. Ada jelasan terlalu cepat kan? Cepat? Ada jelasan cepat apa tidak? Cepat tapi dimengerti. Dan yang tidak mengerti siapa? Aku yang ngerti dari sejak apa yang saya bilang. Hah? Ngerti apa enggak? Hah? Ngerti. Baik. Kemudian beliau mengatakan, para ulama ikhtilaf ulama fi sifatil mu'tabarah. Para ulama berselisih pendapat tentang sifat yang dianggap fi kauni khurujil mani, ya, yang keadaan mani, keadaan keluarnya mani tersebut mewajibkan mujiban lil tuhri, untuk mandi, untuk bersuci. Sekali lagi ulama berselisih pendapat tentang sifat yang dianggap, ya, tentang keluarnya air mani yang mengharuskan untuk bersuci, mandi. Maka Malik, ya, mazhab Malik, dan di sini adalah Malik juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, jumhur ulama berpendapat ila i'tibari ladzah fi dzalika. Yang apa? Yang jadi patokan i'tibarnya itu adalah ladzah, keluarnya mani dalam keadaan ladzah. Paham? Kalau keluar mani baru antum merasakan kenikmatan ladzah, maka itulah yang mewajibkan untuk ghusl, mandi janabah. Ya. Wa dhahaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat ila anna nafsa khurujihi huwa al-mujibu lit-tuhri. Bahwasanya Imam Syafi'i ila anna nafsa khurujihi, keluarnya itulah nafsa khurujihi, keluarnya itulah, ya, zat keluarnya itulah huwa al-mujibu lit-tuhri, yang mengharuskan untuk bersuci. Ya, paham? Sawa'un kharaja bil ladzatin aw bi ghairi ladzah. Apakah keluarnya dengan adanya kenikmatan atau tidak adanya kenikmatan? Jadi menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya mani itu sendiri. Ya, itu dia. Apakah maninya keluar ada ladzah ataukah tidak? Ya, bisa dipahami? Ya, antum sadar atau tidak sadar, banyak atau sedikitnya, pokoknya keluar mani itulah yang haruskan mandi menurut mazhab Syafi'iyah. Dan paham sampai situ? Sebab ikhtilafihim fi dzalika huwa syai'an. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah itu ada dua sebab. Pertama, ya, ismul junubi, tentang penamaan junub, yang taliqu 'ala alladhi ajnaba 'ala jihatil ghair al-mu'tadda am laysa yantaliqu 'alaihi. Alasan pertamanya adalah penamaan junub. Kan Allah dalam Al-Quran kan memerintahkan wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Jadi yang diperintahkan untuk mandi bersuci itu adalah orang junub. Baik, sekarang ya, perselisihan para ulama. Nama junub ini itu dimutlakkan kepada yang junub, ya. Apakah dia dimutlakkan kepada junubnya keluarnya mani dengan cara yang tidak normal, ala ghairil mu'tadah, yang tidak biasa, tidak normal, ya, am laisa yantaliqu alaihi, ataukah dia tidak dimutlakkan atasnya. Maksudnya apa? Sebab perselisihan para ulama adalah penamaan junub itu apakah juga dimutlakkan kepada junub yang di luar kenormalan ataukah tidak. Ya, orang yang junub tidak normal, orang keluar mani, maksudnya perhatikan junub itu, antum junub jangan bingung antum. Junub itu orang yang keluar mani. Paham enggak? Istilah junub itu adalah diperuntukkan untuk orang yang keluar maninya. Ya. Dan sekarang para ulama berselisih pendapat, apakah orang yang keluar mani, ya, nama junub ini dimutlakkan kepada orang yang keluar maninya yang secara normal, ya, maksudnya secara normal dengan adanya kelezatan, ataukah dengan cara tidak normal, orang yang keluar mani dengan karena penyakit, ya, yang tidak normal, dia tidak rasakan apa-apa, keluar mani yang tidak ada lezat, apakah juga dia dikatakan junub ataukah
ataukah tidak. Di sini salah satu penyebabnya disebutkan oleh Mu'arif rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan faman ra'a, barang siapa yang berpendapat innama yantaliqu 'ala allazi ajlama 'ala tariqil 'addati, ya, bahwasanya apa? Penamaan junub itu dimutlakan kepada 'ala tariqil 'addah, ya, pada apa? Kepada orang yang 'ala tariqil 'addah. Apa maksudnya? Pada keadaan yang normal, ya, jalan yang normal. Lam yujibu atau lam yujibit tuhra, maka dia tidak mewajibkan bersuci atau mandi fi khurujihi, ketika keluarnya mani, min ghairi ladzatin, ketika tidak ada kenikmatan. Dan ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya lafaz junub itu hanya dimutlakan kepada orang-orang yang maninya keluar karena keadaan adah, keadaan yang normal. Kapan itu keadaan normal dikatakan keluarnya mani keadaan normal? Normalnya apa? Ma'aladzah. Paham? Kalau keluar mani dia tidak rasakan apa-apa, itu tidak normal, bukan keluarnya mani itu tidak dalam keadaan normal. Baik, maka kalau seperti begitu berarti orang yang keluar maninya tidak dalam keadaan normal atau tidak bersamaan dengan kelezatan, maka dia tidak wajib untuk mandi. Ini pendapat jumhur ulama. Baik. Kemudian faman ra'a, ya, mana dia? Wa man ra'a annahu yanqaliqu ala khurujil mani kaifa ma kharaja. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya, ya, penamaan junub tersebut itu, ya, berlaku terhadap keluarnya mani kaifa ma kharaja, bagaimanapun bentuk keluarnya, apakah dengan ladzah, ya, ataukah tidak, maksudnya dengan adah normal ataukah tidak normal, aujaba minhu tuhra, maka wajib dia mewajibkan dari keluarnya mani tersebut bersuci. Wa in lam yakhruj ma'al ladzah, walaupun mani tersebut keluar tidak bersamaan dengan adanya kelezatan. Baik, itu sebab pertama. Sebab tsani, tashbihu khuruji bi ghairi ladzatin bidamil istihadah, yaitu penyerupaan keluarnya apa? Mani tanpa kelezatan atau tidak normal, ya, dengan damul istihadah. Baik, dengan dam istihadah, darah istihadah. Sudut pandang pengkiasannya di mana? Damul istihadah nanti ini akan dibahas oleh para ulama. Makanya beliau mengatakan khilaf ini nanti akan dibahas pada pembahasannya. Ketika kita berbicara tentang apa? Pembahasan darah. Ya. Dan kita baca apa yang beliau mengatakan, waqtilahu fi khuruji dam. Ya. Dan perselisihan para ulama fi khuruji dam, pada keluarnya dam ala jihatil istihadah. Ya. Apakah disebabkan karena sudut pandang istihadah, hal yujibu tuhra, apakah dia mengharuskan untuk mandi, am laisa yujibu, ataukah tidak wajib untuk mandi ketika istihadah dari syar'i keluar, fasanadkuruhu, maka kita akan membahasnya fi babil haid, pada pembahasan kitab haid yang akan beliau sebutkan. Wa in kana min hadzal babi, walaupun sebenarnya pembahasan ini juga masuk dalam apa? Dalam pembahasan ini, bab ini. Tapi maksudnya apa? Nanti kita akan bahas, ya, apakah wanita yang mengeluarkan darah istihadah wajib untuk mandi setiap kali mau melakukan ibadah ataukah tidak. Nanti kita akan bahas pada pembahasan tersebut, ya. Tapi yang intinya apa? Pendapat yang rajih bahwasanya darah istihadah yang keluar daripada seorang wanita itu tidak mewajibkan untuk mandi, ya. Tidak mewajibkan untuk mandi. Tapi karena darah istihadah, perhatikan, darah istihadah itu keluar ala jihatul mu'tad atau ghairul mu'tad, keluar secara normal ataukah tidak, darah normal atau tidak? Tidak, ghairul mu'tad, dia penyakit. Karena darah normal pada perempuan itu adalah haid dan nifas, itu darah yang normal keluar. Adapun darah istihadah, dia keluarnya bukan normal, orang penyakitan.
Bisa dipahami akhwatnya? Baik, pendapat yang logik bahwasanya darah istihadah ya tidak wajib mandi dia. Bisa dipahami? Ya, karena dia bukanlah haid dan bukan nifas. Kalau haid dan nifas wajib mandi. Dan ini dia darah yang keluar karena penyakit, tidak normal dia. Ya, ada sebab alasannya. Baik. Sama-sama, makanya dikiaskan keluarnya mani ya, tanpa ladzah ya, yang tidak normal itu dikiaskan dengan pembahasan ini. Bisa dipahami? Sama wajah syibah di mana? Sudut pandang persamaannya apa? Sama-sama tidak normal. Paham? Keluarnya tidak normal. Dan kalau darah istihadah keluarnya tidak normal, tidak wajibkan mandi, maka kita kiaskan dengan mani yang keluar tidak normal, maka juga tidak mengharuskan untuk mandi. Anu paham sampai sini? Baik, akhwatnya paham? Baik, sampai situ stop dulu ya. Nanti untuk pembahasannya akan ada kita bahas pada waktunya. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan di sini salah satu khilafnya, sebenarnya salah satu khilafnya memang betul apa yang beliau sebutkan ini. Tapi ada khilaf lain yang beliau tidak sebutkan. Salah satu sebabnya adalah khilafnya adalah tentang pengamalan hadis. Ya. Ataupun pengamalan dalil. Selain daripada apa yang disebutkan. Salah satu inti daripada sebab perselisihan para ulama itu adalah bagaimana memperlakukan atau memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ya, kita tahu semuanya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat hadis Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, kuntu rojulan madza'an. Saya ini lelaki madza'an yang sering keluar apa? Madhi. Baik, apa itu madhi? Junah. Apa itu madhi? Air. Apa madhi? Baik, yang keluar apa? Keluar air raqiq, air yang apa namanya? Yang lengket ya. Bening yang keluar dari kemaluan disebabkan pendatang syahwat, karena adanya syahwat. Dan itu dia madhi. Kalau madhi air yang apa? Sahim ya, air yang apa? Yang kental ya, yang keluar setelah baul, setelah kencing. Dan kalau mani, antum tidak usah dijelaskan. Terus kencing itu air yang keluar daripada kemaluan seorang lelaki. Paham? Dan kata Ali, saya ini lelaki yang sering keluar madhi. Dan beliau ya akhirnya suruh salah seorang sahabat untuk pergi bertanya kepada Nabi, karena beliau malu. Nabi itu mertuanya, karena kedudukan istri beliau sahabat Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya disuruh salah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan ketika hal tersebut datang kepada beliau. Karena sebelumnya sahabat Ali ya, ketika madhi beliau itu pergi bertanya, penyebab beliau pergi bertanya kepada Nabi masalah hukum tersebut karena sebelumnya bertanya, dia setiap keluar madhi dia mandi. Ya. Mandi capek terus dia. Karena madhi sering keluar mandi. Apa madhi? Ya, habis keluar mandi lagi. Setelah itu keluar lagi, tidak lama lagi keluar mandi lagi. Jadi dia capek sekali. Ya, akhirnya pergilah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Ali, sahabat orang lain yang pergi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah sahabat Ali. Kemudian Nabi ya, mendengarkan penjelasan dari sahabat tadi tentang apa yang dilakukan Ali, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dia lakukan hal tersebut. Ya, cukup dia melakukan wudu seperti ketika dia mencuci kemaluannya, maksudnya membersihkan tempat keluarnya madhi tersebut. Ya, kemudian dia berwudu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kelanjutan hal tersebut, idza afdahatil ma'u faqtasil. Apabila ya afdahatil ma' faqtasil. Apabila air mani itu afdahat, apa itu afdahat? Kalau bahasanya kita muncrat. Dan keluar dengan adanya dorongan. Paham enggak maksudnya? Bukan cuma keluar. Dan tidak afdahatil ma' faqtasil. Karena Nabi, apabila air yang keluar itu dengan adanya muncratan, maka haruslah dia mandi. Tapi perhatikan,
sudut pendalilan ini dalil jumhur ulama. Ya. Ini hadis yang sahih dan ini adalah dalil jumhur ulama yang pada lafaz Nabi idza afdahatil ma, apabila airnya itu muncrat, air yang keluar daripada kemaluan itu muncrat, maka dia harus mandi. Baik, kapan muncrat itu? Kapan? Bisyahwat. Baik. Air mani dia muncrat, keluar muncrat itu kapan keadaannya? Ketika dengan syahwat. Berarti kalau tidak dengan syahwat maka tidak wajib untuk mandi. Inilah dalil daripada jumhur dari lafaz Nabi idza afdahatil ma, apabila air tersebut keluar maka muncrat, maksudnya dia keluar, bukan keluar ya, keluar dengan dorongan, itu maksudnya muncrat, maka hendaklah dia mandi. Berarti kapan itu keadaannya? Ketika bilazzah. Berarti kalau tidak dengan lezat tidak wajib mandi. Adapun dalil daripada Syafi'iyah, mereka berdalil dengan keumuman keumuman dalil tentang tentang keluarnya mani ketika ketika keluar. Maksudnya kata Nabi SAW, innamal ma'u minal mandi. Sekali lagi antum terjemahkan innamal, akhwatnya perhatikan apa terjemahannya innamal ma'u minal ma'. Nanti baca hadisnya innamal ma'u. Kenapa bisa diterjemahkan begitu? Ini bahasa kiasan. Ya. Air itu wajib karena adanya air. Disebabkan karena air, maksudnya mandi itu ya, itu wajib karena keluar adanya air mandi, keluarnya air mandi, itu keumuman hadis daripada Nabi SAW, dan itu adalah dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah berkaitan dengan masalah tersebut. Bisa dipahami? Dan pendapat yang ada paling condong di dalamnya, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat daripada jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya kalau mani keluar bukan dengan dalam keadaan normal. Kapan itu tidak normal? Ketika ya ada orang seperti istihadah keluar begitu saja, ya, dia tidak merasakan kelezatan ketika keluarnya lezatnya itu. Antum jangan berpikir lezat itu kan bertingkat-tingkat. Pokoknya antum sudah dapatkan sedikit kelezatan, itu sudah namanya lezat. Jangan antum pikirkan lezatnya nanti lezat betul. Paham enggak? Kan ada orang keluar itu tidak ada, dia keluar saja dia. Seperti kencing biasanya kan begitu, ya. Ada namanya tasalsul baul, penyakit kencing-kencing. Ada juga penyakit itu kalau perempuan istihadah, darah keluar tanpa keadaan normal. Ya begitu juga ada orang penyakitnya banyak macam-macam penyakit, ya. Ada orang juga suka kentut-kentut juga. Banyak ada. Ya. Ada juga orang itu tadi, ya, maninya keluar tapi karena dia tidak normal. Dia tidak rasa, kadang dia rasa secara susah. Anu tahu dari mana kalau itu mani? Ya kan kita tahu sifatnya mani. Bisa jadi itu mani tidak mungkin. Anu tahu kan mani? Paham? Ya, mani jelas. Anu paham enggak? Baik. Maka ya adalah saya lebih condong untuk Anda sendiri adalah condong pada pendapat jumhur ulama. Baik, kemudian beliau mengatakan wafil madhabi, dan dalam madhab Maliki fi hadzal badi far'un, ya, pada bab ini. Dan ini pembahasan ini cabang yang beliau sebutkan berkaitan dengan bab ini itu yang ada dalam madhab Malikiyah. Wa huwa itu idan taqala min asli majarihi biladzatin, yaitu pembahasan cabang pembahasan daripada pokok pembahasan yang baru kita bahas. Salah satu cabang pembahasan dalam mazhab Malikiyah itu adalah pembahasan yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu idzan taqala min asli majarihi biladzati, yaitu apabila intaqala, ya, siapa intaqala di situ? Berpindah, maksudnya keluar mani. Apabila air mani itu intaqala, berpindah atau keluar min asli majarihi, daripada asal keluarnya dia, tempat keluarnya dia, biladzatin, dengan lazah. Ya, summa kharaja fi waqtin akhar bi ghairi ladzah. Kemudian keluar di waktu lain tanpa adanya kelezatan. Contohnya misalkan begini, ya, mislu, boleh katakan contoh, an yakhruju minal majami'ah. Ya. Mani itu yakhruj fa'ilna mani. Ya. Mani itu keluar minal majami, itu min bisalabiyah. Disebabkan karena apa? Atau dari apa? Disebabkan karena jima. Ya. Ba'da an yatman. Ya. Minal majami ya ba'da an yatatahhara. Setelah dia mandi. Maksudnya ada, perhatikan, ada orang
dia berhubungan badan contohnya. Ketika dia berhubungan dengan badan, maninya keluar dari asalnya, dari tempatnya, betul? Dengan lazat. Baik. Setelah itu dia mandi. Setelah dia berhubungan dia mandi. Baik. Mana dia tadi ini? Kemudian setelah itu, ya, gambarannya yang disebutkan beliau ini begini. Ada orang, misalkan dia tadi berhubungan, air maninya keluar dengan lazat. Baik. Setelah itu dia mandi. Di lain waktu setelah dia mandi, kemudian apa? Keluar apa? Air maninya lagi. Baik. Keluar air mani tanpa lazat tadi. Awalnya dia dengan lazat. Baik. Awalnya dengan lazat, setelah itu dia mandi. Keluar dengan lazat dulu, kemudian mandi. Kemudian setelah dia mandi, dia keluar lagi mani bi ghairi lazat. Baik. Maka apakah fatila, ya, yuridu tuhra, pertanyaannya apakah dia harus mengulangi mandi lagi ataukah tidak? Itu dia pembahasannya. Apakah harus ulang mandi? Paham? Ataukah watila la yuridu? Dan juga dikatakan apa? Ada yang berpendapat bahwasanya dia mengulangi mandi. Dalam catatan ini, dan ini adalah pendapat daripada ulama Syafi'iyah seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Dan juga apa? Jumhur la yuriduhu. Ya, dan ini sama dengan apa? Pendapat daripada jumhur ulama yang kita sebutkan tadi, wadzalika anna hadza nau. Kenapa? Ya, karena jenis keluar ini anna hadza nau min al-khuruji, karena jenis keluar ini yang mana? Yang pertama tadi mandi. Sahabatul ladzah, dia dibarengi dengan kelezatan fi ba'di nuqlatihi, pada sebagian keluarnya dia, walam tushibhu fi ba'di, dan juga pada sebagian keluarnya tidak dibarengi kelezatan. Faman ghalaba halal ladzati qala yajibu tuhra. Ini sebenarnya tujuan. Yang barang siapa ulama yang mengatakan apa? Yang mensyaratkan adanya ladzat, maka dia mengatakan wajibnya mandi. Dan barang siapa yang tidak mengatakan, tidak mensyaratkan ada apa? Lazat, maka dia mengatakan tidak wajibnya untuk dia mandi. Tapi sebenarnya pembahasan ini kita apa? Sama pada pembahasan yang kita sebutkan tadi, ya. Apakah dia itu hanya dia mendatangkan dua gambaran. Ya. Gambaran pertama dia keluar ketika apa? Adanya kenikmatan, ya. Tapi setelah itu dia bersuci, selang waktu beberapa waktu setelah itu keluar lagi. Tadi kan dia ini keluarnya tadi kan kenapa dibahas ini dan juga karena tadi kan ada asar-asar daripada kenikmatan ketika keluarnya tadi. Kalau beda dari pembahasan yang tadi sama sekali tidak ada asar-asar daripada kenikmatan. Baik, walau alam bisawab ini dapat kita jelaskan pada kesempatan kita kali ini, kita cukupkan ya pada pembahasan ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang ketiga tentang apa? Ahkamul hadatsani al-janabah wal haid. Tapi ini akhwatnya pembahasan al-haid ini sangat penting sekali ya berkaitan dengan pembahasan ini. Makanya khusus buat akhwatnya saya harapkan jangan terlalu usahakan hadir dalam pembahasan ini karena ini berkaitan dengan pembahasan perempuan ya. Tapi kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pembahasan kita apa? Kita tahu tauhid ya. Tolong antum ingatkan Anda, kita sampai sudah pada pembahasan mana? Kita tauhid. Hah? Malah bisa ibn. Tapi itu baru kita sudah baca belum? Baik. Itu aja ya. Pertanyaan insyaallah nanti pekan depan kalau antum bertanyakan, Anda ada kegiatan ya. Insyaallah nanti kita buka pintu jawab pertemuan berikutnya. Pertemuan depan insyaallah. Baik. Seperti itu antum perhatikan ya. Untuk cas memang tutup. Belum tutup. Belum tutup? Sudah kan? Sudah. Iya toh? Sudah. Yang pembahasannya maaf. Ibu lazah. Dari itu saya.